Hujan turun deras saat seorang ibu berdiri di depan makam anak semata wayangnya. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh batu nisan yang masih basah oleh tanah merah. Hatinya seperti ikut dikubur di sana. Anaknya, cahaya hidupnya, telah pergi untuk selamanya. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi panggilan mesra, hanya sunyi yang menyayat. Tapi siapa sangka, 5 hari kemudian, sesuatu yang mustahil terjadi. Halo sahabat, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai kisah yang penuh haru ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan dukung terus channel ini agar semakin berkembang. Karena setiap dukungan kalian sangat berarti. Sekarang, siapkan hati kalian untuk sebuah cerita yang akan mengguncang emosi. Mari kita simak cerita selengkapnya. Seorang ibu bernama Busari memulai hari-harinya dengan rasa kehilangan yang begitu dalam. Sudah 5 hari berlalu sejak Raka, anak semata wayangnya, dimakamkan. Namun, bagi Busari, waktu seolah berhenti di hari itu, di mana ia harus merelakan tubuh kecil anaknya diturunkan ke liang lahat. Hujan deras mengguyur hari pemakaman, seakan langit ikut menangisi kepergian anak itu. Busari berdiri di tepi makam dengan tangan gemetar, memandang tanah merah yang baru saja menelan harapan terakhirnya untuk hidup bahagia. Raka bukan hanya seorang anak, ia adalah satu-satunya alasan bagi Busari untuk bertahan. Kehilangan ini terasa seperti mencabut sebagian besar jiwanya, meninggalkan kehampaan yang tak tertahankan. Ia masih bisa mengingat dengan jelas saat terakhir Raka tersenyum meskipun tubuhnya sudah begitu lemah, akibat penyakit yang diderita selama bertahun-tahun. Senyum itu, meski lemah, adalah hal yang selalu Busari ingat, seperti secercah sinar kecil di tengah kegelapan yang kini menyelimutinya. Setiap malam sejak kepergian Raka, Busari sulit tidur. Ia lebih banyak duduk termenung di kamar anaknya, memandangi barang-barang yang dulu begitu akrab dengan tawa dan canda. Dari boneka kecil yang sudah lusuh hingga buku cerita yang sering dibacakan sebelum tidur, semuanya seolah menjadi saksi bisu dari kebahagiaan yang pernah ada. Kini, rumah itu hanya berisi kesunyian, sepi yang menggema di setiap sudut. Setiap sudut rumah mengingatkan Busari pada anaknya. Mulai dari kursi kecil di meja makan yang selalu dipakai Raka, hingga mainan-mainan yang masih tersusun di sudut ruang tamu. Semua terasa seperti museum kenangan yang menyakitkan. Busari seringkali mendapati dirinya terduduk di kamar Raka, memeluk guling kecil anaknya sambil membayangkan suara tawa yang kini hanya ada dalam ingatan. Tangisnya sering pecah di malam hari, ketika semua terasa terlalu sunyi. Ia merasa seperti hidup di dua dunia. Satu di mana ia masih harus menjalani kehidupan, dan satu lagi di mana Raka masih hidup dalam pikirannya. Setiap langkah kakinya di rumah terasa berat. Setiap detik berlalu dengan luka yang terus berdarah. Ia pernah mencoba keluar rumah, sekadar menghirup udara segar. Tapi setiap kali ia melewati taman kecil di depan rumah, tempat Raka dulu bermain, rasanya seperti ditusuk ribuan jarum. Ia kembali masuk, menutup pintu, dan bersembunyi di balik kenangan. Busari tahu hidup harus terus berjalan, tapi ia tidak tahu bagaimana cara memulainya lagi tanpa Raka di sisinya. Hari-hari berjalan lambat untuk Busari. Setiap pagi, ia berharap semua ini hanyalah mimpi buruk, bahwa ia akan bangun dan menemukan Raka di sisinya. Tapi kenyataan terus menghantamnya tanpa ampun. 5 hari sudah berlalu sejak Raka dimakamkan. Tapi rasa sakit itu tidak sedikit pun berkurang. Sebaliknya, ia merasa seperti tenggelam lebih dalam ke dalam jurang kesedihan. Ia sering merenung, bertanya-tanya apakah ia sudah melakukan yang terbaik sebagai seorang ibu. Apakah ada yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan Raka? Pikiran itu menghantuinya tanpa henti, menambah beban yang sudah berat di hatinya. Di malam hari, ia sering bermimpi tentang Raka, tentang tawa kecilnya, tentang bagaimana ia memanggil ibu dengan suara yang penuh cinta. Tapi setiap kali ia terbangun, hanya ada kekosongan yang menyambutnya. Tidak ada lagi suara langkah kecil, tidak ada lagi panggilan mesra. Hanya sepi yang menyiksa. Pada malam kelima setelah pemakaman Raka, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Busari sedang duduk di ruang tamu, memandangi foto Raka yang tergantung di dinding. Foto itu diambil saat ulang tahun Raka yang ke-6,
Wajah kecilnya tersenyum ceria dengan topi ulang tahun di kepalanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu depan. Awalnya, ia mengira itu hanyalah suara angin atau halusinasinya sendiri, karena tak ada yang pernah datang berkunjung sejak kematian Raka. Tapi suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Dengan ragu, Busari bangkit dan berjalan ke arah pintu. Tangannya gemetar saat memutar gagang pintu, dan ketika pintu terbuka, dunia seolah berhenti berputar. Di depan pintu berdiri Raka, dengan wajah yang sama seperti terakhir kali ia lihat pucat, tapi tetap dengan senyum lembut yang selalu ia kenal. Mata Busari membelalak, napasnya tercekat. Ia tidak tahu harus merasa bahagia, takut, atau bingung. Tapi yang pasti, yang berdiri di depannya adalah anaknya. Anak yang sudah ia kubur 5 hari lalu. Untuk beberapa saat, Busari hanya berdiri di sana, terpaku. Raka menatapnya dengan tatapan yang penuh rindu, tetapi juga ada sesuatu yang lain di matanya, sesuatu yang sulit dijelaskan. Dengan tubuh gemetar, Busari mencoba menyentuh Raka, berharap bahwa ini semua bukan hanya ilusi yang diciptakan oleh pikirannya yang rapuh. Dan benar saja, Raka terasa nyata. Tangannya hangat, meski sedikit dingin dibandingkan biasanya. Ia benar-benar ada di sana. Tapi bagaimana mungkin? Pikiran Busari dipenuhi oleh kebingungan dan pertanyaan yang tak terjawab. Ia ingin memeluk anaknya, tapi tubuhnya terasa kaku. Perasaan takut mulai merayap, karena ini bukan sesuatu yang wajar. Namun, cinta seorang ibu mengalahkan segalanya. Dengan air mata mengalir deras, Busari akhirnya meraih Raka ke dalam pelukannya, memeluknya erat seperti tidak ingin melepas lagi. Ia tidak peduli bagaimana atau mengapa ini terjadi. Yang ia tahu, anaknya kembali, dan itu sudah cukup baginya. Sejak malam itu, hidup Busari berubah drastis. Ia merasa seolah terjebak di antara kebahagiaan dan ketakutan. Kebahagiaan karena anaknya, yang sudah ia relakan untuk pergi, kini kembali pulang. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa takut yang terus menghantui, karena ini bukan hal yang normal. Setiap kali Busari melihat wajah Raka, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Wajah anaknya memang sama seperti yang ia ingat, tapi di balik senyumnya ada rasa hampa yang sulit ia jelaskan. Raka lebih banyak diam, tidak banyak berbicara, dan sering terlihat termenung. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu yang tidak bisa ia bagi kepada ibunya. Namun, Busari mencoba mengabaikan rasa takut itu. Ia berpikir, mungkin Raka masih beradaptasi setelah kembali, atau mungkin ia masih trauma dengan apa yang telah terjadi. Dalam hati, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah berkah, bahwa Tuhan telah mengembalikan anaknya sebagai jawaban atas doa-doanya selama ini. Busari menjaga rahasia ini rapat-rapat. Ia tidak memberitahu siapapun tentang kembalinya Raka, bahkan kepada tetangga terdekat. Ia takut jika orang lain tahu, mereka akan menganggapnya aneh atau bahkan berbahaya. Jadi, ia memilih untuk hidup dalam kesunyian bersama anaknya. Meskipun di balik keheningan itu, hatinya terus dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Semakin lama, Busari mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Raka. Anak itu tidak pernah makan. Setiap kali Busari menyajikan makanan di meja, Raka hanya duduk diam, menatapnya dengan pandangan kosong. Ketika Busari memaksa, Raka hanya tersenyum kecil, lalu meninggalkan meja tanpa menyentuh makanannya. Tidak hanya itu, Raka juga tidak pernah terlihat tidur. Setiap malam, Busari mendapati anaknya duduk di dekat jendela kamar, memandang keluar dengan tatapan yang sulit ditebak. Kadang-kadang, Busari terbangun di tengah malam dan melihat Raka berdiri di sudut ruangan, seperti sedang menunggu sesuatu. Tubuhnya terasa lebih dingin dari biasanya, hampir seperti es. Awalnya, Busari berpikir mungkin ini hanya efek dari apa yang telah dialami Raka bagaimanapun juga. Ia telah melewati sesuatu yang tidak bisa dimengerti manusia. Namun, semakin hari, keanehan itu semakin sulit diabaikan. Raka tidak lagi seperti anak yang ia kenal. Wajahnya yang dulu ceria kini dipenuhi oleh kesedihan yang mendalam, meskipun ia jarang mengungkapkannya. Ada sesuatu yang berubah,
Sesuatu yang membuat Busari semakin bingung dan takut. Keanehan itu terus berlanjut, dan Busari mulai merasa seperti ada sesuatu yang salah. Tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia merasa bersyukur bahwa Raka kembali, meskipun dengan segala keanehan yang menyertainya. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan perasaan ganjil yang terus mengintai. Suatu malam, ketika ia sedang membersihkan rumah, Busari menemukan sebuah mainan kecil milik Raka yang sudah lama tidak disentuh. Mainan itu adalah salah satu favorit Raka, tetapi ketika ia memberikannya kembali kepada anaknya, Raka hanya memandanginya dengan tatapan kosong. Tidak ada kegembiraan atau antusiasme seperti dulu. Itu adalah momen ketika Busari benar-benar merasa bahwa anaknya bukan lagi anak yang sama. Selain itu, Busari mulai memperhatikan bahwa Raka sering berbicara dalam tidurnya, meskipun suaranya pelan dan sulit dimengerti. Kata-katanya terdengar seperti bisikan, seperti seseorang yang sedang memohon atau berbicara kepada sesuatu yang tidak terlihat. Setiap kali Busari mendengar suara itu, bulu kuduknya meremang. Ia tidak berani mendekat, tetapi ia tahu ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang berada di luar kendalinya. Kehidupan Busari mulai terasa semakin berat. Ia hidup dalam ketakutan yang tak pernah hilang, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan cinta yang begitu besar terhadap anaknya. Ia mencoba bersikap biasa, mencoba merawat Raka seperti dulu, tetapi semuanya terasa berbeda. Raka tidak lagi menunjukkan ketertarikan pada hal-hal yang dulu membuatnya bahagia. Ia tidak pernah meminta untuk bermain, tidak pernah meminta untuk dibacakan cerita, bahkan tidak pernah bertanya tentang teman-temannya. Suatu hari, seorang tetangga datang berkunjung. Tetangga itu bertanya dengan nada penuh kebingungan. "Busari, saya melihat seseorang mirip Raka di jendela tadi malam. Tapi, itu tidak mungkin, kan?" Busari hanya bisa tersenyum lemah, mencoba menutupi kegelisahan yang semakin menumpuk di dalam hatinya. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, orang-orang akan mulai curiga. Tapi ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan semua ini. Bagaimana ia bisa mengatakan kepada orang-orang bahwa anaknya yang sudah meninggal kini kembali, tetapi dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya? Malam itu, Busari tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia ingin mencari jawaban, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Apakah ini adalah sebuah keajaiban? Ataukah ini adalah sesuatu yang lebih gelap dan menakutkan? Pikiran itu terus menghantuinya, membuatnya merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Saat tengah malam tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari kamar Raka. Ia segera bergegas menuju kamar, berharap menemukan anaknya sedang tidur. Tapi yang ia lihat adalah sesuatu yang membuat hatinya hancur. Raka duduk di lantai, menangis dalam diam. Tangisannya bukan seperti tangisan seorang anak kecil yang sedih, melainkan seperti seseorang yang menanggung beban yang terlalu berat. Mata Busari mulai berlinang air mata. Ia mendekati anaknya, mencoba memeluknya, tetapi Raka hanya diam, tidak merespons. Dalam keheningan itu, Busari merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa ia kembalikan, tidak peduli seberapa besar ia mencintai anaknya. Sejak malam itu, Busari merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ia tidak bisa terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Setiap hari, Raka semakin berbeda, semakin jauh dari anak yang dulu ia kenal. Ia tidak lagi berlari ke arahnya untuk meminta pelukan, tidak lagi merengek minta dibacakan cerita sebelum tidur. Raka hanya ada di sana, tetapi seperti tidak benar-benar ada. Busari mencoba berbicara dengannya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi, tetapi Raka hanya diam. Ketika ditanya apakah ia baik-baik saja, anak itu hanya mengangguk tanpa ekspresi. Namun, pada suatu malam, sesuatu terjadi yang membuat Busari benar-benar yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia terbangun di tengah malam oleh suara isakan pelan. Hatinya mencelos saat menyadari bahwa suara itu berasal dari kamar Raka. Dengan langkah ragu, ia berjalan menuju kamar anaknya dan melihat pemandangan yang mengiris hatinya. Raka duduk di lantai, tubuhnya bergetar hebat, kepalanya tertunduk, tangannya mencengkeram lututnya erat-erat.
Isakannya terdengar begitu menyayat, seperti seseorang yang menahan kesedihan yang sangat dalam. Busari ingin mendekat, ingin memeluknya, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya ragu. Entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut untuk menyentuh anaknya sendiri. Setelah beberapa saat terdiam, Busari akhirnya memberanikan diri untuk melangkah lebih dekat. Ia berlutut di depan Raka dan mencoba menyentuh bahunya. Saat itu, Raka mendongakkan kepala, dan yang Busari lihat membuat napasnya tercekat. Mata anak itu dipenuhi kesedihan yang begitu dalam, tetapi juga ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang sulit dijelaskan, sesuatu yang tidak seharusnya ada di mata seorang anak kecil. Raka membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Busari menggenggam tangan anaknya dengan lembut, berharap bisa menenangkan hatinya. Namun, saat itu juga, Raka menarik tangannya perlahan dan menggeleng. Ia tidak ingin disentuh. Busari merasa hatinya remuk. Anak yang dulu selalu mencari perlindungan dalam pelukannya, kini menolaknya. Ia merasa seperti kehilangan Raka untuk kedua kalinya. Malam itu, Busari duduk di sisi tempat tidur Raka, menunggunya sampai tertidur. Tapi dalam kegelapan kamar itu, ia tahu, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan sedang terjadi. Ia hanya tidak tahu apakah ia siap menghadapi kenyataan itu. Hari-hari berlalu dalam ketidakpastian. Raka semakin jarang berbicara, semakin sering menghabiskan waktu dengan menatap keluar jendela. Ia seperti sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Busari tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mulai merasa lelah, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Ia telah berjuang begitu lama untuk memahami situasi ini, tetapi semakin lama, semuanya terasa semakin membingungkan. Setiap malam, ia berdoa, memohon petunjuk dari Tuhan, berharap ada jawaban atas segala kebingungan yang menyelimutinya. Tapi tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang semakin dalam. Suatu malam, ia mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Awalnya, ia mengira itu hanya suara Raka yang berjalan di dalam kamarnya. Namun, saat ia keluar dari kamarnya sendiri, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Raka berdiri di depan pintu rumah, menatap keluar dengan tatapan kosong. Tubuhnya tampak begitu lemah, hampir seperti akan jatuh kapan saja. Ketika Busari mendekat, ia menyadari bahwa anaknya sedang menangis. Namun, air mata itu tidak mengalir seperti biasanya. Air mata itu terlihat lebih gelap, hampir seperti darah. Busari merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia ingin menarik Raka kembali ke dalam rumah, ingin memeluknya dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, Raka berbisik pelan. Suaranya nyaris tidak terdengar. "Bu, aku harus pergi." Kata-kata itu menghantam hati Busari seperti ribuan jarum yang menembus dadanya. Ia tidak bisa kehilangan Raka lagi. Ia baru saja mendapatkan anaknya kembali, meskipun dengan segala keanehan yang menyertainya. Ia tidak peduli bagaimana atau mengapa anaknya kembali. Yang ia tahu hanyalah ia tidak siap untuk berpisah lagi. Dengan air mata yang mengalir deras, Busari berlutut di depan Raka, memohon agar anaknya tetap tinggal. Ia menggenggam tangan Raka erat-erat, seolah dengan begitu, ia bisa mencegah kepergian yang ia tahu akan segera datang. Namun, Raka hanya tersenyum. Senyum itu bukan senyum bahagia, tetapi lebih seperti senyum perpisahan. Senyum seseorang yang tahu bahwa waktunya telah habis. Malam itu, Busari merasakan sakit yang bahkan lebih dalam daripada yang ia rasakan 5 hari lalu. Ia tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa Raka bukanlah anak yang seharusnya kembali. Ia tidak tahu bagaimana atau mengapa anaknya bisa kembali setelah meninggal. Tetapi sekarang ia mengerti bahwa ini bukan tempat bagi Raka. Dengan hati yang hancur, ia mencoba menerima kenyataan itu. Ia menarik napas dalam, lalu memeluk anaknya untuk terakhir kalinya. Raka membalas pelukan itu, dan untuk pertama kalinya sejak kembali, ia terlihat damai. Tubuhnya terasa semakin ringan, semakin hangat, seolah semua beban yang ia pikul selama ini perlahan menghilang. Sebelum lenyap sepenuhnya,
Ia berbisik, "Terima kasih, Bu. Aku bahagia." Dan kemudian, ia benar-benar pergi. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda bahwa ia pernah kembali. Hanya perasaan hampa yang tersisa di dalam hati Busari. Namun, kali ini, ia tidak menangis seperti sebelumnya. Ia tahu bahwa Raka kini benar-benar tenang. Ia tahu bahwa meskipun anaknya telah pergi, cinta mereka akan selalu ada, lebih kuat daripada sekadar kehidupan dan kematian. Pagi itu, rumah Busari terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada lagi bayangan Raka yang bergerak di dalam rumah. Tidak ada suara langkah kaki kecil yang pernah menghiasi hari-harinya. Untuk pertama kalinya setelah 5 hari penuh kebingungan dan harapan, Busari benar-benar merasakan kehilangan yang nyata. Namun, berbeda dengan sebelumnya, kali ini ia tidak lagi menangis dengan histeris atau meratap dalam kegelapan. Ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya, sesuatu yang lebih damai, meskipun tetap menyakitkan. Ia menyadari bahwa selama ini ia berpegang terlalu erat pada sesuatu yang seharusnya sudah pergi. Ia menginginkan Raka tetap di sisinya, tanpa menyadari bahwa mungkin Raka pun memiliki perjalanan lain yang harus ia lanjutkan. Dengan tangan gemetar, Busari berjalan ke kamar Raka. Ia duduk di tepi tempat tidur anaknya, mengusap bantal yang masih memiliki bekas kepala kecil yang pernah tidur di sana. Hatinya masih terasa berat, tetapi ada sedikit kelegaan yang mulai merayap di dalam dirinya. Ia sadar bahwa cinta seorang ibu tidak harus diwujudkan dengan memegang erat sesuatu yang sudah pergi. Cinta sejati adalah melepaskan, meskipun itu menyakitkan. Hari-hari berikutnya, Busari mencoba kembali menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia mulai keluar rumah, menyapa tetangga yang selama ini ia hindari. Ia mulai menerima kenyataan bahwa kehidupannya harus terus berjalan, meskipun tanpa Raka di sisinya. Setiap pagi, ia menyapu halaman rumah, sesuatu yang dulu selalu ia lakukan bersama anaknya. Namun, kali ini ia melakukannya sendiri, dengan senyum kecil yang perlahan kembali ke wajahnya. Ada saat-saat di mana ia masih merasa kehilangan, di mana air mata tiba-tiba jatuh tanpa bisa ia tahan. Namun, kali ini ia tidak melawan perasaan itu. Ia membiarkannya mengalir, menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari cinta. Ia tahu, meskipun Raka tidak lagi bersamanya secara fisik, cinta mereka tidak akan pernah pudar. Setiap hembusan angin yang menyapu wajahnya, setiap sinar matahari yang menyelinap melalui jendela rumahnya, semuanya adalah pengingat bahwa Raka akan selalu ada di hatinya. Busari mulai berani kembali ke kamar Raka, sesuatu yang dulu terasa mustahil baginya. Ia membuka lemari kecil anaknya, mengeluarkan baju-baju yang dulu sering ia kenakan. Setiap helai pakaian membawa kenangan yang begitu jelas, seolah Raka masih berada di sana, tertawa dan berlari-lari di sekelilingnya. Dengan hati-hati, ia melipat setiap pakaian itu dan menyimpannya kembali dengan penuh kasih sayang. Ia juga menemukan buku cerita kesukaan Raka, buku yang sering ia bacakan sebelum tidur. Ia membuka halaman pertama, matanya membaca setiap kata dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Dan untuk pertama kalinya sejak kepergian Raka, ia tersenyum tanpa air mata. Ia sadar bahwa kenangan tidak seharusnya menjadi beban yang menyakitkan. Kenangan adalah hadiah, sesuatu yang bisa ia simpan untuk selamanya. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, tidak peduli bagaimana hidupnya berubah, Raka akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Suatu hari, ketika Busari sedang duduk di teras rumahnya, ia melihat seorang anak kecil melintas di depan rumahnya. Anak itu berlari kecil, tertawa lepas, ditemani ibunya yang berjalan di belakangnya dengan penuh kasih sayang. Pemandangan itu membuat hati Busari hangat. Ia teringat bagaimana dulu ia dan Raka sering berjalan di sepanjang jalan yang sama, menikmati waktu bersama tanpa menyadari betapa berharganya momen-momen itu. Tanpa sadar, ia tersenyum. Tidak ada lagi rasa sakit yang menusuk di dadanya. Tidak ada lagi penyesalan yang menghantuinya. Yang tersisa hanyalah rasa syukur karena pernah memiliki Raka dalam hidupnya, meskipun hanya untuk waktu yang singkat. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Terkadang, kebahagiaan datang dalam bentuk kenangan, dalam bentuk cinta yang tidak akan pernah hilang meskipun seseorang sudah pergi.
Ia tidak akan pernah melupakan Raka, tetapi ia juga tidak akan terus hidup dalam kesedihan. Ia akan terus menjalani hidup, karena ia tahu itulah yang diinginkan Raka untuknya. Malam itu, sebelum tidur, Busari berdiri di dekat jendela kamarnya. Ia memandang ke langit, melihat bintang-bintang yang bersinar terang di atas sana. Ia teringat kata-kata terakhir Raka sebelum menghilang. "Aku bahagia." Kata-kata itu terus terngiang di telinganya, membawa ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan napas yang dalam, ia menutup matanya dan berbisik pelan. "Ibu juga bahagia, Nak." Ia tahu bahwa meskipun mereka terpisah oleh dunia yang berbeda, cinta mereka akan selalu menghubungkan mereka. Tidak ada yang benar-benar berakhir, karena cinta sejati tidak mengenal batas ruang dan waktu. Dengan hati yang lebih ringan, ia akhirnya berbaring di tempat tidurnya, membiarkan dirinya terlelap dalam kedamaian yang telah lama ia rindukan. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Raka, ia tidur dengan nyenyak, tanpa mimpi buruk, tanpa air mata. Hanya dengan keyakinan bahwa Raka kini berada di tempat yang lebih baik, dan bahwa cinta mereka akan selalu hidup dalam dirinya. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang bagi Busari. Ia mulai terbiasa dengan kesunyian yang dulu begitu menyakitkan. Setiap pagi, ia menyalakan radio kecil di dapurnya, mendengarkan lagu-lagu lama yang sering ia nyanyikan bersama Raka. Ada satu lagu yang selalu mengingatkannya pada anaknya. Lagu yang dulu sering mereka nyanyikan sebelum tidur. Awalnya, setiap kali lagu itu terdengar, hatinya terasa sesak. Namun, semakin lama, ia mulai bisa tersenyum saat mendengarnya. Ia tahu bahwa kenangan itu bukan untuk disesali, melainkan untuk disyukuri. Setiap sudut rumah yang dulu terasa begitu menyakitkan untuk dilihat, kini menjadi bagian dari kisahnya bersama Raka yang akan selalu ia kenang dengan penuh cinta. Foto-foto Raka masih tergantung di dinding, mainan-mainan kecilnya masih tersimpan rapi di lemari, dan Busari tidak ingin mengubahnya. Ia merasa, meskipun anaknya telah pergi, kehadiran Raka tetap ada di dalam rumah ini, di dalam hatinya. Setiap sore, Busari duduk di teras rumahnya, memandangi anak-anak kecil yang berlarian di jalanan depan rumahnya. Ada saat-saat di mana ia bertanya-tanya, seperti apa jadinya jika Raka masih ada? Apakah ia akan tumbuh menjadi anak yang ceria seperti dulu? Apakah ia akan tetap duduk di sampingnya, bercerita tentang mimpi-mimpinya? Namun, ia segera mengusir pikiran itu, karena ia tahu bahwa yang terpenting bukanlah apa yang bisa terjadi, melainkan apa yang telah terjadi. Ia telah memiliki Raka, meskipun hanya untuk waktu yang singkat, dan itu adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Ia mulai menerima undangan tetangga untuk sekadar berbincang, sesuatu yang dulu selalu ia tolak. Ia mulai tersenyum lebih sering, mulai membuka hatinya untuk dunia yang dulu terasa begitu gelap setelah kepergian Raka. Dan yang paling penting, ia mulai percaya bahwa hidupnya masih memiliki makna, meskipun anaknya tidak lagi di sisinya. Suatu hari, seorang ibu muda yang tinggal di sebelah rumahnya mengetuk pintu. Ia datang dengan wajah cemas, membawa anak kecil yang menangis dalam pelukannya. "Busari, saya tidak tahu harus bagaimana. Anak saya rewel sejak tadi malam, tidak mau makan, tidak mau tidur. Saya takut ada yang salah." Busari memandang ibu muda itu dengan lembut, lalu mengulurkan tangan untuk mengusap kepala anak kecil yang menangis itu. Dengan suara penuh ketenangan, ia mulai menenangkan anak itu, seperti yang dulu selalu ia lakukan pada Raka. Perlahan, anak itu mulai tenang, matanya yang sembab mulai terpejam dalam pelukan ibunya. Ibu muda itu menatap Busari dengan rasa syukur yang tak terucapkan. "Terima kasih, Bu. Entah kenapa, setiap kali saya melihat Ibu, saya merasa lebih tenang." Busari tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan kehangatan yang dulu hanya ia rasakan saat bersama Raka. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah kehilangan anaknya, ia masih memiliki begitu banyak cinta dalam hatinya, dan cinta itu bisa ia berikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Malam itu, sebelum tidur, Busari menyalakan lilin kecil di samping foto Raka. Ia menatap wajah anaknya dalam foto itu, tersenyum dengan mata yang penuh cahaya. Ia tidak lagi merasa hampa, tidak lagi merasa sendirian.
Raka mungkin telah pergi, tetapi cinta mereka tetap hidup, lebih kuat dari sebelumnya. Ia berbisik pelan, "Ibu akan baik-baik saja, Nak. Terima kasih karena pernah hadir dalam hidup Ibu." Dengan hati yang lebih ringan, ia memadamkan lilin itu dan berbaring di tempat tidurnya. Ia memejamkan mata, membiarkan dirinya terlelap dalam ketenangan yang telah lama ia cari. Ia tahu bahwa besok adalah hari baru, hari di mana ia bisa menjalani hidup dengan lebih kuat, dengan lebih banyak cinta, dan dengan keyakinan bahwa Raka akan selalu bersamanya dalam setiap langkah yang ia ambil. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pertemuan dan perpisahan. Terkadang, kita kehilangan seseorang yang kita cintai, dan rasa sakit itu terasa begitu dalam. Namun, kehilangan tidak selalu berarti akhir dari segalanya. Cinta yang tulus tidak akan pernah benar-benar pergi. Ia akan tetap hidup dalam hati, dalam kenangan, dalam setiap langkah yang kita ambil ke depan. Kisah Busari mengajarkan kita bahwa meskipun perpisahan menyakitkan, kita tetap bisa menemukan kekuatan untuk bangkit, untuk tersenyum lagi, dan untuk mencintai lagi. Dan yang paling penting, kita belajar bahwa mereka yang telah pergi tidak benar-benar meninggalkan kita. Mereka tetap hidup dalam setiap kenangan yang kita jaga dengan penuh cinta. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Apakah kalian pernah mengalami kehilangan seseorang yang sangat kalian cintai? Bagaimana cara kalian menghadapinya? Tuliskan cerita kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan tentunya, subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita mengharukan lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.